Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kita yang terakhir di SP System Based Data, pertemuan ketujuh, saya akan membahas sedikit tentang normalisasi. Nah, apa itu normalisasi? Nah, ini normalisasi dalam konsep dasar, ini merupakan sebuah teknik analisis data yang mengorganisasikan atribut-atribut data dengan cara mengelompokkan hingga terbentuk entitas dan non-redundansi, gitu ya. Tidak ada data yang sama atau stabil dan fleksibel. Nah, normalisasi ini dilakukan sebagai uji coba pada suatu relasi secara berkelanjutan. Ini untuk menentukan apakah relasi itu sudah baik, yaitu dapat dilakukan dengan proses insert, update, delete, dan modifikasi pada suatu atau beberapa atribut tanpa mempengaruhi integritas data di dalam relasi tersebut. Nah, pada proses normalisasi ini terhadap tabel pada database terdapat dilakukan dengan 3 tahap normalisasi. Ya, antara lain ini ada relasi umum, terus ada 1 NF, 2 NF, 3 NF, sampai BCNF, 5 sampai 4 sampai 5 NF. Nah, secara garis besar ini ada relasi umum, ada NF dan BCNF gitu ya. Nah, normalisasi ini database ini merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalisir redundansi atau suatu data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Nah, jika Anda seorang database administrator ketika terjadi sesuatu pada database seperti penurunan kinerja, mungkin juga Anda akan ditanya, nah, apakah database tersebut telah dinormalisasi atau belum gitu ya. Nah, ada beberapa tujuan ketika sebuah database itu dinormalisasi. Ya, yang pertama ini tujuan normalisasi adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Dan tujuan keduanya adalah memastikan dependensi data. Ya. Data ini berada pada tabel yang tepat. Gitu ya. Nah, jika data dalam tabel tersebut belum dinormalisasi, maka ini akan terjadi 3 kemungkinan, ya, yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang pertama ada insert anomali. Nah, insert anomali apa itu insert anomali? Nah, ini adalah suatu situasi di mana tidak memungkinkannya memasukkan beberapa jenis data secara langsung kepada database gitu ya. Terus ada delete anomali, ini hampir sama seperti insert, cuman pada penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya data ini harusnya tidak terhapus, mungkin ikut terhapus gitu ya. Nah, terus ada update anomali. Nah, ini situasi di mana nilai yang diubah atau menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian ini data yang diubah tidak sesuai dengan data yang diperintahkan atau yang diinginkan oleh user gitu ya. Nah, terus, pentingnya normalisasi. Nah, ada beberapa hal yang perlu dicatat ketika, kenapa normalisasi itu sangat penting. Yang pertama, suatu rancangan database ini disebut buruk jika pertama ini datanya, yang sama tersimpan di beberapa tempat atau file atau record atau redundansi gitu ya. Jadi ada data nama mahasiswa di 2 tabel yang berbeda gitu ya. Nah, jadi, data mana yang dari acuan? Nah, itu akan, menjadi kebingungan sebuah database. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Nah, terus ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu. Terus, terjadinya kehilangan informasi, ya. Terjadi kehilangan informasi ini juga bisa terjadi, nah, apabila tidak dinormalisasi, terus terjadinya adanya redundansi, ini pengulangan atau duplikasi data sehingga pemborosan ruang penyimpanan. Dan akan menyulitkan proses updating data gitu ya. Terus timbulnya adanya null value. Nah, terus ada kehilangan informasi bisa bila pada waktu perancangan database ini dilakukan dengan proses dekomposisi yang keliru. Nah, bentuk normalisasi yang sering digunakan adalah 1 NF, terus 2 NF, 3 NF, sampai dan BCNF gitu ya. Itu yang standar. Nah, ada beberapa tahapan normalisasi. Nah, ini tahapan normalisasi dimulai dari tahapan ringan 1 NF hingga yang paling ketat itu di 5 NF gitu ya. Nah, biasanya hanya terdapat pada tingkatan 3 NF atau BCNF rata-rata ya. Tapi karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel berkualitas, maka urutannya ini adalah 1 NF, 2 NF, 3 NF, baru setelah 3 BCNF, 4 NF, dan 5 NF. Nah,
Terus pengertian ketergantungan fungsional. Nah, ini ada beberapa hal. Pertama ini adalah dependensi atau ketergantungan. Ini konsep dasar pada normalisasi yang dijelaskan hubungan atribut atau secara lebih khususnya ini menjelaskan suatu atribut yang menentukan atribut lainnya. Terus dependensi fungsional. Ini dependensi fungsional adalah suatu atribut Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X. Jika hanya jika if dan else setiap nilai X berhubungan dengan nilai Y ya, atau macam-macam dependensi. Pertama ada dependensi fungsional X. Ini secara fungsional menentukan Y atau secara istilah penentu determinan yang tergantung pada dependensi. Nah, terus ada lagi dependensi sepenuhnya. Nah, ini dependensi sepenuhnya. Ini suatu atribut fungsional, dependensi fungsional sepenuhnya terhadap atribut X jika Y mempunyai dependensi terhadap fungsi X dan Y ini memiliki dependensi terhadap bagian dari X gitu. Jadi saling terkait. Nah, terus ada dependensi total. Nah, kalau total ini suatu atribut Y mempunyai dependensi total terhadap atribut X. Nah, Y ini memiliki dependensi fungsional terhadap X dan X mempunyai dependensi fungsional terhadap Y. Jadi dependensi ini dinyatakan seperti ini gitu ya, tanda panah. Ya. Terus ada dependensi transitif. Nah, transitif ini jika atribut Z ini mempunyai dependensi transitif terhadap X. Jika Y ini memiliki dependensi terhadap X, Z ini memiliki dependensi terhadap Y, atau dapat dituliskan dengan X dependensi Y dependensi Z. Nah, ini pengertian ketergantungan fungsional. Nah, ini ketergantungan fungsional biasanya konsep pentingnya yang menjadi dasar melakukan normalisasi relasi-relasi dalam perancangan sistem database ini adalah fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional. Ini tanpa memahami suatu konsep dependensi atau ketergantungan fungsional, kita tidak bisa melakukan suatu proses normalisasi dengan baik ya, dan benar. Ya. Nah, fungsional dependensi ini adalah ketergantungan fungsional. Adalah suatu konsep yang menjelaskan tentang relasi atau asosiasi atau hubungan gitu ya antara atribut-atribut dalam suatu relasi. Nah, misalnya jika A dan B ini dikumpulkan atribut bisa satu atau lebih atribut. Nah, dalam suatu relasi R, maka B ini setiap nilai A transaksional tepat dengan suatu nilai B. Nah, ingat A dan B ini adalah atribut-atribut di dalam relasi R. Nah, representasinya dalam bentuk diagram ini adalah sebagai berikut. Jadi A ini dependensi B, B ini fungsional atau dependensi A. Ya. Nah, ini contohnya ketergantungan fungsional. Ini di dalam representasi fungsional dependensi. Ini ketergantungan fungsional A ke B atributnya ini di sebelah kiri. Jadi disebut determinan gitu. Jadi di representasi gambar di atas ini adalah atribut B tergantung pada secara fungsional atribut-atribut A. Nah, atribut A disebut dengan determinan A menentukan B. Contohnya fungsional dependensi ketergantungan fungsional yang mengacu pada sampel relasi step branch gitu atau uh, anak cabang ya. Contohnya step branch ini dalam tabel ada step nomor sekian, namanya ini, terus posisinya ini, gaji segini, terus cabangnya di mana, nomor cabang dan alamat ya. Nah, staf ini mempunyai dependensi atau hubungannya posisi atau jabatannya apa gitu ya. Nah, terus staf ini nomor SL21 adalah seorang manajer atau John White ini adalah seorang manajer. Nah, terus position ini tidak ada fungsional terhadap nomor staf atau tidak determinan gitu ya. Atau tidak ada hubungannya gitu. Jadi eh, jabatan ini tidak ada hubungannya dengan nomor anggota tidak ya.
mau nomor anggota berapapun atau pegawai berapapun, jabatan itu tidak menentukan atau nomor anggota itu tidak menentukan jabatan. Tapi nama-namanya itu dan, gaji itu menentukan menentukan jabatan di sana. Nah, manajer SL, 21 atau John White ini dengan staf nomor SG 5 SG 5 ya. Ini sama-sama manajer atau Susan Brand gitu ya. Nah, manajer ini mempunyai dependensi 2 orang staf dengan nomor SL21 dan SG 5. Nah, contoh kasus, kita mulai normalisasi database. Nah, ini kita bisa melihat ada kwitansi, eee, apa, untuk bon pembelian di suatu bengkel gitu ya. Nah, normalisasi tersendiri ini terdiri dari bentuk, dalam ilmu basis data, setidaknya 9 bentuk normalisasi. Ini yaitu 1NF, 2NF, ENF, BCNF, 4, 5, NF, terus DKNF, dan 6 NF. Namun, pada prakteknya dalam dunia industri, bentuk normalisasi ini paling sering digunakan sekitar 5 bentuk saja gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah bentuk normal. Bentuk normal adalah data yang direkam yang dimasukkan secara mentah atau dalam suatu tabel dalam bentuk yang sangat mungkin terjadi inkonsistensi atau anomali data. Contohnya adalah form yang ini atau kwitansi pembelian yang ini, bon pembelian yang ini. Nah, pertama, lakukan 1NF. Nah, ini 1NF adalah bentuk normal dari yang bentuk yang tadi ada bentuk, kwitansi bon pembelian, kita buat sebuah tabel. Nah, pisahkan beberapa tabel ini sesuai dengan jenisnya, gitu ya. Jadi bentuk normal 1NF masyarakat beberapa kondisi dalam sebuah database berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama. Pertama, menghilangkan duplikasi kolom yang sama. Jadi kalau ada kolom yang sama itu harus salah satu dihapuskan yang memang tidak ada hubungannya. Terus, buat tabel terpisah masing-masing kelompok terkait dengan identifikasi setiap baris dengan kolom primary key khusus. Contohnya normalisasi 1NF. Ini ada bon pembelian. Jadi apa saja tabel di dalam tabel bon pembelian datanya itu yang terhubungnya apa saja. Ada nomor faktur, nomor tanggal, ada nomor polisi, warna, merek, tahun, mekaniknya siapa, terus nama mekanik dan kode part. Nah, sedangkan ini nama part ini berarti nama nama barang. Ini ada tabel barang. Nah, apa saja yang berhubungan dengan tabel barang dari, kuitansi yang tadi, yaitu nama part, kuantumnya atau, jumlahnya, terus harganya, diskon, total harga, terus ada potongannya, ya, dan total, pembayaran yang harus dibayar berapa. Nah, dari sini kita bisa lihat ada 2 tabel yang berbeda ya, berbeda jenis. Ada tabel pembelian dan tabel yang berhubungan dengan orangnya. Nah, dari normal bon pembelian di atas, kita memiliki bentuk normal pertama, memisah-misahkan antara atribut yang tepat dalam bernilai atropik dengan seluruh record baris yang lengkap. Nah, usahakan ini 2 hal ini tidak ada data yang sama. Ya, terus, nah dari bentuk yang tadi ini bisa dipecah lagi. Jadi syarat bentuk menerapkan normalisasi bentuk kedua yaitu data yang telah dibentuk 1NF berikut ini adalah beberapa fungsional normalisasi 2NF. Nah, penghapusan beberapa subset data ini adalah pada tabel menempatkan beberapa tabel terpisah. Terus menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan progeny key atau kunci tamu ya. Nah, tidak ada atribut dalam tabel secara fungsional, tergantung pada koordinatas key tabel tersebut. Contoh normalisasinya dari tabel yang ini, nah tabel yang tadi data-data, maka bisa dipisahkan lagi dengan data motor. Berarti ada nomor polisi, warna, merek, tujuan. Progeny key-nya adalah nomor polisi, ya, kunci tamunya. Terus ada data ID mekanik. Data ID mekanik, yaitu ID mekanik dan nama mekanik, ya. Terus ada lagi kode kode part yang dibeli. Nah, ini ada kode part, nama part dan harga, ya. Nah, bentuk kedua normal ini dilakukan dekomposisi tabel di atas menjadi beberapa bagian, tiap kunci primer tabel atribut haruslah unik, ya. Nah, terus ada bentuk 3NF. Nah, ini dipecah lagi normalisasi database bentuk 3NF tujuannya untuk menghilangkan seluruh atribut field yang tidak berhubungan dengan primary key. Nah,
Dengan demikian, tidak ada ketergantungan transisi pada setiap kandidat K. Syarat dari bentuk normal ketiga, 3NF adalah memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua. Jadi acuannya dari kedua, penghapusan kolom tidak bergantung pada primary key. Nah, contoh normalisasi bentuk 3NF ini bentuk ketiga mempunyai syarat setiap relasi tidak mempunyai atribut yang bergantung, transitif, dan harusnya bergantung penuh pada kunci utama, yaitu harus memenuhi bentuk normal 2NF. Gitu ya. Nah, yang tadi 2NF ini dibagi lagi, nomor faktur, kode part, kuantum, harga, diskon. Ini berarti tabel pembelian. Terus ada faktur, tanggal, nomor polisi, mekanik, potongan. Ini adalah eh, sama pembelian ya. Ini ada dua hal pembelian. Nah, terus nomor polisi adalah data motor, ini data mekanik, kode part ini data data barang, ya, data barang. Nah, di sini nomor faktur itu disatukan menjadi programming key. Ya. Terus yang ini sebagai primary key-nya yaitu nomor polisi. Yang ini ID mekanik. Yang ini kode kode part. Nah, perbedaan di sini ini adalah data harga, yang ini adalah data penjualan atau data pembelian gitu ya. Ini data pembelian barang, ini data penjualan barang. Nah, terus ada BCNF atau Boise Code Normal Form. Ini merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut dengan 3,5 atau 3,5 NF, memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk 3 NF. Pada dasarnya ini bentuk handle anomali ini overlapping dan tidak terdapat handle dalam bentuk 3 NF. Normalisasi database pada bentuk ini tergantung pada kasus yang disediakan. Ini tidak semua tabel wajib dinormalisasi dengan bentuk BCNF. Ya. Nah, baik itu saja. Jadi untuk normalisasi itu kalau seandainya cukup sampai 3NF ya sudah. Tapi kalau standarnya memang itu beberapa hal sampai 5NF itu. Tapi kalau sudah cukup, sudah tidak ada redundansi, sudah bagus ya sudah seperti itu saja ya sampai di sana. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.